selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Pak Guru harap semoga selalu dalam keadaan baik. Nah, tidak terasa anak-anak, kita sudah menyelesaikan kegiatan pembelajaran kita, yaitu tema 1 dan tema 2. Dan walaupun di sana sini masih banyak kekurangan karena situasi dan kondisi, tetapi Pak Guru yakin kalau anak-anak mengulang di rumah, baik buku paketnya maupun videonya untuk dipelajari, maka bukan sesuatu hal yang mustahil bahwa anak-anak kami mampu menguasai pembelajaran tema 1 dan 2 yang sudah kita lewati. Nah, pada pagi hari ini kita akan masuk kembali ke pembelajaran tematik kelas 5, tema 3 dengan judul makanan sehat, subtema 1 dengan judul bagaimana tubuh mengolah makanan, pembelajaran yang pertama. Nah, pagi ini ada tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama adalah siswa mampu mengidentifikasi kata kunci pada iklan media cetak, dan yang kedua siswa mampu menemukan informasi tentang organ-organ pencernaan hewan. Nah, untuk lebih memahaminya, nanti Pak Guru akan menyampaikan melalui video berikut ini, dan dengan harapan anak-anak menyimak dan mengambil hal-hal penting, yaitu informasi penting sebagai informasi dan bahan pembelajaran untuk anak-anak kami. Selamat pagi, ayo mari belajar. Anak-anak, coba perhatikan layar Android Anda. Di situ tampil gambar buah-buahan dan sayuran. Apakah kamu selalu makan makanan sehat seperti yang kamu lihat pada gambar? Nah, seharusnya ini adalah menjadi kebiasaan kita untuk mengonsumsinya, karena buah-buahan dan sayuran yang ada pada gambar tersebut sangat penting untuk tumbuh kembang tubuh kita. Nah, apakah kamu tahu contoh-contoh makanan sehat? Nah, makanan sehat itu adalah makanan pokok, sayuran, lauk hewani, dan buah-buahan. Apakah kriteria dari makanan yang sehat? Nah, kriteria makanan sehat itu adalah makanan yang memenuhi kriteria gizi seimbang, yaitu 4 sehat, 5 sempurna. Yang ada di dalamnya adalah vitamin, mineral, protein, karbohidrat, kalsium, dan fosfor, dan lemak. Nah, inilah yang harus terdapat dalam sumber makanan kita. Makanan sehat baik untuk tubuh kita. Tubuh manusia mengolah makanan menjadi nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan dan pertumbuhan tubuh. Makanan sehat penting bagi tubuh kita. Oleh karena itu, banyak iklan yang dapat kita temui di tempat-tempat umum yang mengetengahkan tentang makanan sehat. Iklan memang dimaksudkan untuk mempromosikan sesuatu kepada pembaca. Nah, marilah kita melihat dialog bersama Dayu, Edo, dan Siti berikut ini. Dayu: wah, sedap sarapanku hari ini. Edo: sarapan apa kamu pagi ini, Dayu? Kalau aku seperti biasa, nasi, sayur, dan telur mata sapi sudah cukup. Dayu: ibuku membuat bubur ayam istimewa, Edo. Siti: aduh, semuanya terdengar enak untukku, sekalipun hanya nasi, sayur, dan telur mata sapi. Apalagi kalau bubur ayam istimewa. Bersyukurlah kita dikaruniai sistem pencernaan, teman-teman. Dengan begitu, makanan yang kita makan dapat membawa manfaat untuk tubuh kita. Dayu: betul juga ya. Apa sebenarnya manfaat sistem pencernaan itu, Siti? Siti: sistem pencernaan merupakan organ yang dapat ditemui pada manusia dan hewan. Sistem pencernaan berfungsi untuk memperhalus makanan sehingga menghasilkan nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Dengan adanya nutrisi tersebut, maka manusia dan hewan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.
Jika makanan yang dikonsumsi itu sehat dan bergizi tinggi, maka manusia dan hewan yang mengonsumsinya akan bertumbuh dengan sehat. Edo, aku pernah melihat iklan tentang bubur ayam dengan beras organik. Dalam iklan tersebut terdapat kalimat yang mengajak orang untuk memakan bubur organik itu. Dayu, wah, kedengarannya menarik ya Edo. Kapan-kapan kita makan bubur ayam di tempat itu yuk. Pastinya lebih sehat karena berasnya organik. Nah, anak-anak, perhatikanlah gambar-gambar iklan di samping. Nah, ini adalah contoh-contoh iklan tentang kesehatan. Nah, semua apa yang disajikan dalam iklan itu tadi mengandung yang namanya kata kunci. Nah, mari kita lihat kembali gambar yang tadi. Nah, kita melihat kegiatan apa yang terjadi di iklan itu dan apa tulisannya. Nah, gambar pertama itu adalah adanya potongan buah dengan tulisan makanan sehat dan bergizi, solusi untuk hidup sehat dan awet muda. Gambar yang kedua berisi tentang ada seorang anak yang sedang memakan irisan buah dengan tulisan makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Sedangkan gambar ketiga itu adalah sekumpulan buah dan sayur yang dibentuk seperti love atau hati dengan tulisan cintailah jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar, manfaatnya prima dengan rasa yang dahsyat. Nah, itu dia anak-anak isi atau tulisan yang ada di dalam iklan. Menarik bukan? Ya, tentunya sangat menarik. Nah, kita lihat kata kunci. Dalam bahasa Indonesia, kata kunci itu adalah kata atau frasa yang digunakan untuk mencocokkan iklan dengan isi yang dicari atau dibaca oleh orang-orang. Nah, itulah dia kata kunci. Nah, kata kunci itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah terdiri dari satu kata atau dua kata yang membentuk frase atau kata. Yang kedua adalah mengandung kata yang unik yang terdapat dalam sebuah iklan. Dan yang ketiga adalah mewakili sebagian besar atau keseluruhan topik, konsep, informasi dari sebuah iklan. Nah, itu dia. Nah, kata kunci yang kita temukan tadi dalam iklan itu yaitu makanan sehat dan bergizi, pentingnya makanan sehat dan bergizi untuk pertumbuhan otak anak Anda. Nah, yang berikutnya cintai jantungmu, konsumsi sayur dan buah segar. Nah, itu adalah contoh-contoh dari kata kunci. Nah, mengapa kita memilih kata-kata tersebut? Tentunya kita kembali kepada ciri-ciri kata kunci. Ya, katanya singkat, mengandung makna kata yang unik dan juga mewakili sebagian atau seluruh topik atau konsep informasi dalam sebuah iklan. Nah, itu alasannya anak-anak. Nah, dengan menemukan kata kunci pada iklan-iklan makanan sehat tadi, kita jadi tahu bahwa masyarakat kita sudah banyak yang peduli tentang pentingnya makanan sehat. Nah, penyempurnaan makanan sehat tadi itu yaitu susu. Nah, seperti kita ketahui, susu umumnya dihasilkan oleh sapi.
Nah, bagaimana sistem pencernaan makanan pada hewan sapi atau yang disebut dengan hewan ruminansia ini? Marilah dengarkan penjelasan berikut ini. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasanya memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Nah, contoh hewan ruminansia ini adalah sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Sistem pencernaan hewan ruminansia ini lebih kompleks dibanding dengan pencernaan hewan lainnya. Nah, pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikrob atau bakteri dan protozoa. Nah, mikrob tersebut dapat membantu mencerna rumput. Nah, mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia ya seperti dijelaskan sebelumnya adalah contohnya sapi, maka kita bisa melihat berikut ini. Makanan sapi itu seperti rumput ya. Nah, rumput itu pertama kali masuk ke dalam mulut sapi dan di dalam mulut terdapat organ-organ pencernaan sebagai berikut. Yang pertama, gigi. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Lidah. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Nah, lambung sapi berbeda dengan lambung manusia. Ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Oleh karena itu sapi dikatakan memiliki 4 perut. Anak-anak, perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah gambar seekor sapi. Yang ditunjuk itu adalah rumen. Itu bagian perut yang pertama adalah rumen. Yang keduanya adalah retikulum. Yang ketiganya adalah omasum. Dan yang keempatnya adalah abomasum. Nah, ini adalah perut sapi yang kompleks tadi ya. Dia memiliki 4 bagian lambung atau 4 bagian saluran pencernaan. Nah, bagian-bagiannya mari kita lihat. Yang pertama adalah rumen atau perut besar. Tempat rumen ini adalah tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Nah, pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Nah, setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Nah, retikulum atau perut jala. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Nah, di dalam perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk ke dalam bersamaan makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kitab. Nah, omasum
atau disebut juga sebagai perut kitab. Nah, di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan masuk ke abomasum. Abomasum atau disebut perut masam. Nah, perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Nah, di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Nah, setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan di dalam abomasum, makanan bergerak menuju usus halus. Panjang usus halus seekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter. Nah, di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Nah, selanjutnya sisa-sisa makanan itu akan dikeluarkan melalui anus. Nah, anak-anak, kira-kira demikianlah saluran pencernaan, terutama bagian perut pada sapi. Nah, terima kasih. Sampai jumpa dan selamat berakhir pekan. Tuhan memberkati kita.